Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa Islam Syafi'iyah dari 10 jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ini akan semester 5. Di sini akan mewawancarai beberapa hal agar kita sebagai kepala sekolah di pondok pesantren Al-Hidayah. Sebelumnya kami misalkan 3 anggota, yaitu saya sendiri Fahri Alwan Hasani, lalu teman saya saya sendiri aslinya dari mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja ya? Ya boleh. Sudah jawab. Jadi yang pertama kita mau tanya lebih jauh tentang Ustaz Madis, terutama apa bisa jadi kepala sekolah di sini itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di rumah dari kalau dalam proses agama itu kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabun nuzul. Jadi sebabnya itu menjadi kepala sekolah itu ketika itu bukan saya, ada Ustaz Akrom. Ketika dia bikin simpatika, syaratnya kepala itu harus punya ijazah SD. Ketika itu dia SD-nya dia keselip di mana di kampung, dia tidak ini. Ya akhirnya karena harus itu simpatika itu harus ada. Ya, saya ya yang ini saya lengkap saatnya pastinya itu sukunya dalam sama kan kebetulan saja berarti jadi ketua dari kepala ini nggak kebetulan bukan dengan karena yang bersangkutan dia tidak bisa nggak punya SD punya SD akhirnya ya saya masuk itu asbabnya itu jadi kepala sekolah ya akhirnya sampai saat ini dari 2016 dari 2016 baru 2017 ya. Tapi sekarang masuk 5 tahun, masuk ke tahun kelima ya kan? Tahun kelima, masuk ke 5 tahun jadi seperti itu. Dan kronologisnya itu kronologisnya dan termasuk yang guru senior juga di sini yang mengajar di sini. Begitu berarti apa bapak mengajar di sini? Ngantri juga? Oh kalau saya dulu nantinya di Jawa Timur. Kebetulan di Sunat, pesantren namanya pesantren Anokoya. Dulu masih lama di sana. Sangat lama karena dari kelas 6 SD itu kelas 6 KPI itu karena MTS, SMA, beliau juga di sana. Saya juga ngajar di sana pesantren di Jawa Timur di pesantren saja. Karena merasa sudah lama di sana ya ingin dari Jakarta ya 5 tahun Jakarta ya sudah ketemunya di sini. Kebetulan memang di sini ada paman saya yang punya pesantren ini. Ya. Mungkin kalau dari prosesnya di kelas sekolah mungkin ada strategi buat membentuk akhlak santri itu kayak gimana ya? Strategi untuk adalah Membentuk akhlak santri ya. Apalagi apa namanya kalau memang sesuai dengan yang ingin dari pemerintah itu kan memang yang sekarang yang disebutkan memang etika ya akhlak ya apakah pesantren itu sudah jelasnya di situ maka di situ di pesantren itu ada namanya pelajaran ta'lim wa ta'lim. Nah itulah untuk membentuk karakter Ahlul Karimah. Insya Allah kalau dia yang bisa mengamalkan itu insya Allah dia sendiri akan terbentuk akhlaknya karena di situ di sini ada pelajarannya untuk itu namanya ta'lim wa ta'lim. Insya Allah kalau itu bisa diamalkan oleh santri insya Allah semuanya itu akan terbentuk satu kalimah. Dan juga tentunya karena di sini walaupun pesantrennya modern tapi kan di sini perpaduan antara ya salah dan modern sebetulnya sehingga kombinasi kalau modern itu kan memang kalau itu biasa aja jadi kalau salah itu jauh berbeda ya. Santri itu sama tawadhu itu biasa kalau salah itu apalagi kiainya jadi dalam itu santri itu lebih kalau salah itu juga begitu salah jadi santri itu tidak ada apalagi omongan-omongan yang keras gitu apalagi dari dewan itu luar biasa jadi formatnya dan tawadhunya jadi santri itu sudah biasa bentuk seperti itu karena memang ajaran yang diajarkan Al-Quran itu dan agama itu memang akhlak karena Rasulullah itu untuk minta akhlak itu terpenting mungkin orang banyak tapi kalau dari akhlak ya sebenarnya akhlak itu nomor 1 jauh akan lebih bagus akhlaknya
ya kalau santri ketimbang sholat umum lainnya. Tapi terbiasa terbentuk sehari. Bagaimana kalau dia kata dengan ustaznya, apalagi dengan kiainya kan luar biasa mereka gitu. Semuanya dengan ada itu enggak gitu. Jadi ada tata caranya, ada tata keramanya dalam bahasa agamanya. Mereka tidak semua sembarangan. Kemudian kalau di sekolah ini kan kita jadi bagian sekolah. Kalau di pesantren ada nggak sih? Atau jadi bagian Kalau di pesantren, makanya pesantren ini kalau dilihat SDM-nya memang kurang. SDM kurang. Kebetulan saya bikin dua pimpinan itu untuk bagian kesantrian. Yang dari kesantrian, jadi double job. Double job. Jadi ya di pesantren bagian kesantrian. Jadi pesantren itu baru semua bagian. Jadi sebelum kepimpinan, itu mulai dulu ke bagian kesantrian dulu, ada hal-hal itu pesantren. Berarti kalau bagi kalau biasanya pengalaman langsung Ya betul. Ya secara struktur itu kan beda-beda lembaga ya. Saya beda-beda. Mungkin kalau di kebetulan saya kan bukan tidak dibesarkan di negara. Kalau di negara itu ada strukturnya jelas ya. Nah kalau di Salaf kan enggak. Ada kiai, ada langsung santri gitu kan. Kalau di Salaf namanya santri. Jadi itu santri itu ada ustaz. Jadi itu langsung take over ya langsung kayak santri. Kalau di Salaf itu kan ada Salaf itu. Tapi kalau di negara kan sudah ada organisasi yang berbeda tata. Tapi kalau melihat di sini kan ya masih secara struktur organisasi dari masih belum terbatas, tapi sering biasa sudah berjalan dengan baik. Ya masih langsung pimpinan, langsung santri lah. Ya. Berdirinya udah lumayan lama ya. Cuma di dalamnya berapa itu ya tahu. Karena kan saya dari awal itu maksudnya ada dulu senior di sini satu pertama dari awal yang misalnya di pimpinan sekarang kalau pimpinan mungkin pas di kapan semestinya sih di apa namanya mungkin di saya ada di apa bisa di kasut ada ya audio ada ya mungkin bisa dilihat di situ nanti di webnya. Nah mungkin secara sebelumnya pesantren itu ada ya dilihat di situ nanti. Nah, selama prosesnya di pesantren ini, mungkin pandangan prosesnya sih sama proses dan tujuan keberhasilan pondok ini, pandangan proses. Ya kalau saya itu masih menilai secara pribadi saya ini masih kurang. Ya kan tadi terkait dengan SDM itu masih terbatas. Apalagi yang punya itu akademik masih kurang karena kalau lihat dari marhalah ada dua marhalah di sini, ada marhalah sanawi, ada marhalah aliyah. Nah, semestinya ini dengan kapasitas sekian. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita dipresentasikan itu guru yang punya telah akademiknya itu masih di bawah 80%. Sepertinya kan masih banyak orang ya. Ada yang masih dalam proses di kuliah tapi sudah dalam proses. Itu juga masih karena memang pesantren ini menerapkan pesantren kayak Dr. Alami ya. Dia harus nabi. Iya, setelah kelas 6 jangan ngajar gitu. Nah, jadi kan secara akademik itu sebetulnya belum memenuhi ini sebetulnya. Tapi secara ilmuwan mungkin ada. Secara ilmuwan ada ya. Karena mereka itu memang sudah diajari langkah apa untuk mengajar gitu. Iya, sudah ada. Secara ilmuwan insya Allah mereka mumpuni secara ilmuwan, tapi secara akademik ya mungkin belum kurang dalam artinya tidak memenuhi syarat secara akademik kan. Secara akademik sekarang hanya satu gitu ya. Tapi secara ilmuwan saya pikir sudah mereka sudah bisa. Kalau untuk penyimbangan dari pelajaran-pelajarannya kan Bapak di sekolah ini untuk mengimbangi pelajaran-pelajaran salaf itu gimana? Maka di sini kan walaupun kita ikut agama secara administrasi kita ngikutin agama, tapi real di lapangan itu kita tetap menganut pesantren. Jadi memang ada beberapa pelajaran yang memang tidak ada di tempat. Ada kita mencatat sendiri yang belum pesantrennya, dulu pesantren. Kemudian juga yang ada penambahan waktu seperti halnya di sini ini terapkan kalau untuk dia khusus untuk terutama ke agama ya ada kelas sore khusus agama. Kalau pagi sudah nyampur antara umum dan agama menyampur dan itu sudah masuk juga belum pesantrennya sudah masuk. Cuma nanti ada penambahan di sore mata lagi di agamanya. Berarti kalau sistem belajar mengajar di sini gimana? Sistem belajar mengajar ya sebetulnya sama aja seperti yang biasa. Yang biasa, cuma tadi itu untuk di lapangan tidak seperti yang ada di depan. Salah satu contoh umpamanya, karena memang pesantren punya spesifik tersendiri. Biasanya kalau pesantren itu
dia yang kita dapatkan biasanya dia agamanya kan, harus yang luar biasa, yang harus unggul. Makanya di umum itu JTM-nya dikurangi di sini. Kalau seperti halnya kalau di kurikulum itu kan seperti matematika itu ada biasanya JTM sampai 5 jam. 5 jam baca bahasa Indonesia 6 jam atau 5. Di sini kan 2 jam ya 2 jam, karena memang ada scene yang memang yang berani di agama memang. Di agamanya, jangan sampai ya pesantren itu di agamanya nggak mumpuni gitu kan gitu. Walaupun seperti itu ya masih ada juga yang kelewat gitu. Iya, tergantung lagi kepribadiannya masing-masing. Nah, terakhir nih bener. Tadi motivasi dan semangat apa yang membuat Thompson nih bisa ngajar di pondok ini sampai saat ini? Ada Sama motivasi. tadi ya kalau ada motivasi ya. Yang pertama ingin mengembangkan ilmu. Karena kalau ilmu yang didapat tidak dikembangkan dan diajarkan itu hilang. Makanya kalau dalam hadis seperti itu, man alam ilmu, Allah ilmu. Kalau saya mengajarkan ilmu, Allah akan kasih ilmu kan. Jadi kalau ingin tahu ilmu ajar itu. Karena orang ajar itu harus belajar gitu. Jadi pasti ilmunya akan bertambah gitu. Satu tidak tahu setelah hari, tapi kalau nggak ada terus aja ya udah. Lama-lama ilmu juga berkurang dia sendiri gitu. Coba aja tanya orang yang sudah ini punya apa dia profesi keilmuannya, tapi dia terjun di dunia pendidikan, pasti lama-lama ilmunya akan hilang. Jadi itu yang pertama itu motivasinya biar supaya ilmu kita bisa bisa berkembang dan bisa juga bermanfaat untuk diri kita untuk orang lain. Karena itu motivasi dalam hadis Rasulullah itu irama dalam adab ilmu yang berarti pertama ilmu bermanfaat kan tidak ada kan orang bisa diamalkan kita di orang lain juga. Terus orang lain juga mengajarkan lagi kan. Jadi kayak multi level jadinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya guru itu luar biasa sebetulnya. Walaupun orang menilai guru itu apa namanya? Kalau kepada saya, sebetulnya sih luar biasa, itu secara duniawi seperti itu, tapi kadang-kadang luar biasa guru. Iya, kalau kita lihat sih dari mana kita mantap, kalau mana di dunia ya, apalagi guru swasta. Gitu. Tapi ya sekarang itu kan juga sudah ada ya perhatian juga sama kita. Guru itu sebetulnya sih mulia, sangat mulia. Makanya apa namanya, kalau bisa kita ngajar, karena ilmunya bertambah dan mengetahui orang lain itu luar biasa. Kalau motivasi materi ya pasti ada apa-apa aja, nggak ada apa-apa kalau motivasi materi. Kalau motivasi materi ada dagang itu tempat jadi orang kaya. Iya. Terima kasih terhadap tulis sudah memberikan kita pasti ilmu dan juga pengalaman, insya Allah akan kita manfaatkan juga dan juga akan kita berikan di kerja. Jadi ini saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.